Halo anak-anak kelas 2, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Nila. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ayo ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah yang Engkau telah limpahkan kepada kami semua. Ya Allah Bapa, kami selalu mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti, agar untuk materi pembelajaran yang telah kami pelajari pada pagi hari ini dapat berguna di masa yang akan datang. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu demi pengantaran Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Nila mau bertanya, apakah hari ini anak-anak kelas 2 sudah melakukan kebiasaan baik? Kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat anak-anak lakukan banyak sekali ya. Misalnya, membantu orang tua membereskan rumah, berolahraga, berdoa sesudah bangun tidur, lalu merapikan tempat tidur sendiri. Sekarang Ibu Nila minta anak-anak sekalian harus selalu tetap optimis dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan mudah mengeluh dan jangan bermalas-malasan ya. Sekarang, supaya makin semangat, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, anak-anak, bagaimana lagunya? Bagus bukan? Sekarang Ibu Nila rasa anak-anak kelas 2 pasti sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Ibu Nila minta anak-anak mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Siapkan hati dan pikiran kita agar bisa fokus mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.
Ketika anak-anak fokus dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini, atau ketika anak-anak sudah mempersiapkan diri, itu artinya anak-anak sudah menunjukkan sikap disiplin. Disiplin sebagai seorang siswa yang mempunyai kewajiban untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, dan pembelajaran 4, atau pembelajaran tematik yang terdapat muatan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah dengan baik. Lalu yang kedua, siswa mampu mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan jumlah data dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dengan tepat. Sekarang, ayo kita membaca sebuah teks yang berjudul Budaya Gotong Royong. Budaya Gotong Royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, anak-anak sudah terdapat kata atau kosakata gotong royong. Apa itu gotong royong? Jadi, gotong royong adalah kerjasama untuk kepentingan bersama. Contoh kegiatan gotong royong misalnya, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Dan yang ketiga, gotong royong membangun jembatan, dan lain sebagainya. Lalu, tahukah kalian bahwa kata gotong royong merupakan suatu kosakata, di mana kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu untuk membuat atau menyusun suatu kalimat. Lalu, kosakata biasanya memiliki makna tertentu. Misalnya, tadi sudah ada kata gotong royong yang memiliki makna sebagai suatu bentuk kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang apa sih manfaat dari kegiatan gotong royong? Manfaat dari gotong royong antara lain. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Lalu yang kedua, pekerjaan akan cepat terselesaikan karena orang yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut sangat ramai. Lalu yang ketiga, untuk menjaga kerukunan. Di Sekolah Siti, siswa memiliki agama yang berbeda-beda. Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah. Bagaimana dengan anak-anak kelas 2? Ibu Nila rasa anak-anak kelas 2 pasti selalu rukun, selalu menghormati, dan saling menghargai, walaupun anak-anak kelas 2 berbeda agama. Sekarang, coba perhatikan data agama berdasarkan jumlah siswa berikut ini. Yang pertama, ada siswa kelas 1. Siswa kelas 1 untuk yang beragama Islam ada 2 siswa. Lalu untuk yang beragama Katolik ada 5 siswa. Yang beragama Kristen ada 6 siswa. Yang beragama Hindu ada 3 siswa. Yang beragama Buddha ada 4 siswa. Dan yang beragama Konghucu ada 5 siswa. Lalu untuk anak kelas 2, yang beragama Islam ada 5 siswa. Yang beragama Katolik ada 10 siswa. Yang beragama Kristen ada 8 siswa.
yang beragama Hindu ada 6 siswa, yang beragama Buddha ada 3 siswa, dan yang beragama Konghucu ada 7 siswa. Berikutnya, untuk anak kelas 3. Anak kelas 3 yang beragama Islam ada 5 siswa, untuk yang beragama Katolik ada 7 siswa, untuk yang beragama Kristen ada 4 siswa, dan untuk yang beragama Hindu ada 4 siswa, untuk yang beragama Buddha ada 2 siswa, dan yang beragama Konghucu ada 6 siswa. Berikutnya untuk anak-anak kelas 4. Jadi untuk kelas 4, siswa yang beragama Islam ada 4 orang, siswa yang beragama Katolik ada 6 orang, siswa yang beragama Kristen ada 3 orang, siswa yang beragama Hindu ada 2 orang, siswa yang beragama Buddha ada 6 orang, siswa yang beragama Konghucu ada 4 orang. Lalu lanjut pada siswa kelas 5. Di sini, siswa kelas 5 untuk yang beragama Islam ada 6 orang, untuk yang beragama Katolik ada 9 orang, untuk yang beragama Kristen ada 5 orang, untuk yang beragama Hindu ada 2 orang, untuk yang beragama Buddha dan Konghucu juga ada 2 orang. Lalu untuk anak kelas 6, di sini anak kelas 6 yang beragama Islam ada 1 orang, untuk yang beragama Katolik ada 7 orang, lalu yang beragama Kristen ada 5 orang, yang beragama Hindu ada 1 orang, yang beragama Buddha ada 5 orang, dan beragama Konghucu ada 6 orang. Inilah beberapa data agama berdasarkan jumlah siswa yang telah Ibu sajikan. Sekarang, mari kita warnai petak-petak atau kotak-kotak berikut ini untuk menyajikan data yang telah Ibu bacakan sebelumnya. Di sini, Ibu Nila memilih data untuk siswa kelas 1. Siswa kelas 1 yang beragama Islam ada 2 orang, berarti kita warnai di kotak pertama atau kotak agama Islam sebanyak 2 kotak. Lalu untuk yang beragama Katolik, di sini terdapat 5 siswa. Jadi kita warnai di kotak ketiga atau kotak agama Katolik sebanyak 5 kotak. Lalu untuk yang ketiga ada agama Kristen. Agama Kristen sebanyak 6 anak atau 6 siswa, berarti kita warnai sebanyak 6 kotak di sini. Untuk kotak yang kedua, agama Kristen. Lalu, untuk kotak yang keempat, ada agama Hindu, di mana jumlah siswa agama Hindu ada 3 siswa. Berarti kita warnai kotak di agama Hindu juga ada 3 kotak. Untuk yang keempat untuk yang kelima ada agama Buddha, di mana agama Buddha terdapat 4 anak. Di sini berarti juga kita warnai ada 4 kotak. Lalu yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu untuk anak kelas 1 ada 5 orang, berarti di agama Konghucu juga kita tuliskan sebanyak 5 kotak. Nah, anak-anak, ini tadi penjelasan mengenai cara menyajikan data dengan menggambar kotak-kotak yang berkaitan dengan jumlah data atau jumlah agama siswa sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini berkaitan dengan tugas 1 yang akan anak-anak kerjakan di lampiran Google Classroom. Sekarang ada sebuah teks singkat. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Lalu di sini Siti mempunyai 3 keping 500-an, tetapi Siti ingin menukar uangnya. Lalu 3 keping 500-an sama dengan berapa ya? Jadi 3 keping 500-an sama dengan 3 dikali 500 rupiah. Jadinya 1.500 rupiah.
Lalu, berapa pecahan uang yang senilai dengan 3 keping 500-an ini? Ya, pecahan yang senilai yaitu 1 lembar seribuan dan 1 keping 500-an. Untuk gambarnya, Ibu akan berikan seperti ini. Ada 1 lembar seribuan dan 1 keping 500-an. Lalu, untuk gambar yang kedua, di sini masih 3 keping 500-an, senilai Rp1.500. Kita dapat menukarkannya, atau Siti dapat menukarkannya menjadi 15 keping 100-an. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini ada 15 keping 100-an dan senilai dengan pecahan uang sebanyak 3 keping 500-an yang berjumlah Rp1.500. Lalu di sini ada gambar ketiga. Berapa yang dapat ditukarkan dari 3 keping 500-an dengan nilai yang sama, yaitu masih Rp1.500. Jadi, Siti dapat menukarkannya dengan 1 keping 500-an, 3 keping 200-an, dan 4 keping 100-an. Lalu, bagaimana gambarnya? Jadi, gambarnya yang pertama, 1 keping 500-an, 3 keping 200-an, dan 4 keping 100-an. Jumlahnya sama, yaitu Rp1.500. Sekarang, Ibu Nila akan memberikan contoh yang kedua. Di sini sudah terdapat 2 lembar seribuan dan 1 keping 500-an. 2 lembar seribuan dan 1 keping 500-an sama dengan 2 dikali 1.000 sama dengan Rp2.000. 1 dikali 500 sama dengan Rp500. Jadi jumlahnya yaitu Rp2.500. Lalu dapat ditukarkan dengan berapa? Ya, betul sekali. Dapat ditukarkan dengan 5 keping 500-an. Gambarnya bagaimana ya? Ayo perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini sudah terdapat 5 keping 500-an. Jumlahnya sama dengan contoh gambar 2 lembar seribuan dan 1 keping 500-an, yaitu sebanyak 2.500. Selain 2 contoh tadi, kalian juga dapat menggambar pecahan uang lainnya yang memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang Ibu Nila ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai gotong royong serta makna kata gotong royong. Lalu, kita juga sudah mempelajari cara menyajikan data agama siswa sesuai dengan agama yang dianut dengan mewarnai kotak-kotak atau petak yang disajikan. Lalu yang terakhir, kita juga sudah belajar mengenai cara menyetarakan nilai pecahan uang. Sekarang untuk kegiatan berikutnya, setelah menonton rekaman video pembelajaran ini, Ibu Nila minta anak-anak mengerjakan tugas 1 tentang menyajikan data berupa mewarnai kotak data agama kelas 2 yang terlampir di Google Classroom. Lalu yang kedua, anak-anak juga mengerjakan soal evaluasi terkait materi yang telah kita pelajari hari ini melalui Google Form yang akan Ibu kirim linknya melalui Google Classroom. Oh iya, jangan lupa mengerjakan semua tugas sebelum jam 6 sore, karena tugas-tugas anak-anak ini akan Ibu Nila nilai. Sekarang Ibu Nila ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Ibu Nila rasa
Anak-anak sekalian pasti sangat senang karena tadi kita sudah belajar mengenai banyak hal, mulai dari kosakata, menyajikan data sesuai jumlah agama, lalu yang terakhir ada menyetarakan nilai pecahan uang. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa untuk menambah atau menumbuhkan jiwa nasionalisme. Solid Kids. Nah, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita tutup dengan doa penutup. Ayo ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, kembali kami menyapa Engkau. Pada pagi hari ini kami telah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami resapi dan dapat kami gunakan untuk ke depannya. Ya Allah Bapa, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, demi pengantaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, sering-sering mencuci tangan,
Sering-sering juga membersihkan lingkungan sekitar, agar kita semua dapat sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Dah.